Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Kurang semangat, ayo sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau Renzo pimpin kita dalam doa. Bersatu dalam doa. Tuhan, kami mau belajar. Amin. Amin. Oke, sebelum kita lanjut pembelajaran kita hari ini, Ibu mau review pembelajaran kita dulu. Siapa yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Karangan, Bu. Karangan. Karangan itu apa? Cara penulis menyampaikan gagasannya Melalui tulisan, ya. Coba sebutkan jenis-jenis karangan ada apa aja? ada eksposisi, Argumentasi, deskripsi, argumentasi, narasi, persuasi, argumentasi. Iya. Jadi jenis karangan banyak ya. Tapi hari ini kita akan belajar secara khusus mengenai karangan narasi. Anak-anak siap buat belajar? Siap, Siap, Bu. Bu. Oke, kalau kayak gitu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau setiap kalian tepuk pundak temennya, bilang semangat gitu. Semangat. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau kasih tahu tentang agenda pembelajaran kita. Oke, yang pertama, hari ini kita akan belajar tentang Mengenal karangan narasi. mengenal karangan narasi. Lalu, maaf ya. Setelah itu, Mencari informasi. mencari informasi. Nanti kita juga akan berlatih cara mengumpulkan informasi dengan membuat pertanyaan-pertanyaan. Lalu juga kita akan belajar setelah belajar kita akan games turnamen. Jadi kalian akan bermain games hari ini. Semangat Yeay. semuanya. Yeay. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau mempertegas lagi rules and procedure kelas kita. Karena tadi pas Ibu nanya review masih aja kalian belum menggunakan rules and procedure dengan baik. Yang pertama, one voice only. Ketika one voice only berarti saat Ibu berbicara di depan, kalian boleh berbicara? Tidak. Ya. Kalau salah satu dari temannya ada yang berbicara, kalian boleh berbicara? Tidak. Tidak. Oke. Selanjutnya, respect each other. Kalau respect each other berarti boleh nggak bully temennya? Tidak. Ketika Ibu berbicara di depan, kalian harus menghargai tidak? Ya. Ya. Berarti semuanya udah paham dong, one voice only dan respect each other? Paham, Bu. Oke, selanjutnya hand signal. Nah, ini tadi yang kalian lupa untuk terapkan. Coba ingat lagi. Satu jari untuk bertanya dan menjawab pertanyaan. 2 jari untuk ke toilet. 5 jari untuk di. Iya. Terus satu lagi tepuk kita. Ya, berarti kalian harus memperhatikan Ibu kembali. Oke? Oke, Bu. Sekarang sudah siap untuk mulai pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke. Sebelumnya Ibu mau kasih modul pembelajaran karena hari ini kan proyektor kita nggak ada. Jadi Ibu kasih kalian modul. Nah, coba kan di situ ada lembar buat kalian ngisi juga, buat bikin catatan, buat jawab pertanyaan juga. Jadi ketika Ibu menjelaskan, Ibu mau kalian juga tetap mencatat ya. Ya, Bu. Oke, hari ini karena kita akan belajar tentang karangan narasi, kira-kira apa sih karangan narasi itu? Coba, Ruth baca pengertian karangan narasi. Karangan narasi yang mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa secara kronologis atau dalam kesatuan waktu tertentu dengan mengutamakan adanya tindak tanduk atau perbuatan aktif dari tokoh disertai ilustrasinya. Ya, jadi karangan narasi itu adalah suatu karangan yang sangat mengutamakan kronologis anak-anak. Jadi ketika kalian membuat karangan narasi atau membaca karangan narasi, itu akan sangat terlihat bahwa karangan tersebut memperhatikan suatu alur, suatu kronologis. Kronologis itu sesuatu yang berjalan berurutan dengan waktunya. Berurutan. Jadi kalau misalkan
oh setelah jam 7 saya melakukan ini, nanti jam 8 saya melakukan ini, jam 9. Jadi dia berurutan waktu kayak gitu. Bisa berurutan waktu, bisa juga berurutan peristiwa kayak gitu. Nah, terus selanjutnya, kalau kayak gitu apa sih ciri-ciri dari karangan narasi? Coba yang pertama, Renzo baca. 1. Menguraikan atau mengisahkan suatu peristiwa. Menguraikan suatu peristiwa. Jadi karangan narasi itu menceritakan suatu peristiwa. Kayak tadi kan, Ibu menekankan bahwa karangan narasi itu ada kronologis waktunya, ada kronologis ceritanya, ada alurnya. Jadi dia menguraikan suatu peristiwa. Nah, selanjutnya, yang kedua, Menyajikan atau membangun alur. menyajikan atau membangun alur. Sangat menunjukkan sekali kan karangan narasi itu seperti apa. Coba yang ketiga, Renzo lagi. Mengutamakan faktor kronologis atau waktu. Ya, mengutamakan faktor kronologis atau waktu. Yang keempat, Ruth baca. Menggali ide dari kejadian nyata atau pengembangan imajinasi atau fiktif. Ya, jadi selain karangan narasi ini dia menjelaskan suatu kronologis, tapi karangan narasi ini juga bisa dikembangkan dari suatu hal yang nyata atau berasal dari imajinasi kita. Kayak misalkan siapa di sini dari kalian yang suka baca novel? Ada yang suka baca novel? Karena ya Bu, Ya. Kira-kira novel itu dari kisah nyata atau fiktif? Ada yang nyata, ada yang fiktif. Ya. Nah, begitu juga dengan karangan narasi kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan diperhatikan kan, karangan narasi itu mirip-mirip ya sama karangan deskriptif, ya enggak? Tapi sebenarnya mereka berbeda. Memang terlihat mirip, tapi mereka berbeda. Karangan narasi itu dia lebih menjelaskan kronologis, sedangkan deskriptif itu dia lebih memberi penggambaran, mendeskripsikan. Deskriptif mendeskripsikan. Jadi dia memperlihatkan atau menggambarkan suatu kondisi. Sehingga ketika kita membaca suatu cerita dideskripsikan, kita kayak tahu, oh iya, alurnya seperti ini. Terus kondisi pada saat cerita itu, misalkan, oh lagi hujan, kita bisa tahu itu dideskripsikan. Tapi kalau karangan narasi, dia itu kronologis, tapi tidak menutup kemungkinan juga deskripsi itu ada dalam narasi. Jadi kan suatu cerita pasti kita harus menceritakan juga kan, bagaimana latarnya, bagaimana dia berada di mana, terjadinya di mana, terus suasananya seperti apa, kayak gitu kan. Nah, tapi kalau karangan narasi itu dia lebih menjelaskan kronologis waktunya. Jadi kalau misalkan kita kayak menceritakan suatu kejadian yang memiliki alur gitu. Nah, selanjutnya coba kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ya. Kita akan belajar tentang pola dari karangan narasi. Pola penulisan karangan narasi. Yang pertama itu dia terbagi menjadi berdasarkan kronologisnya. Yang pertama waktu dan peristiwa. Nah, kita coba Ibu minta tolong Rezo jelaskan tentang kronologis waktu. Disusun kronologis waktu disusun dengan mengutamakan tinjauan pada urutan waktu terjadi peristiwa. Penulis menyajikan cerita sejak awal sampai akhir dengan alur lurus atau plot linear tanpa ada kejutan. Ya, tanpa ada kejutan. Coba kita baca contohnya ya. Ruth, tolong baca contohnya. Pada pagi buta saat matahari masih jauh tersembunyi, dia sudah berangkat menuruni bukit dengan sebakul sayuran di punggungnya. Dengan harapan ketika matahari terbit sudah bertemu dengan pedagang di pasar. Tidak banyak yang diharapkan, beberapa lembar ribuan cukup untuk keperluan hari itu. Tanpa menghiraukan kelelahannya, ketika matahari mulai naik, ia menuju ladang dan baru pulang bersama hasil panennya menjelang sore. Coba dari contoh paragraf ini, dari cerita ini, kenapa dia bisa dikatakan kronologis waktu? Jadi, kan pada awalnya dia jelaskan kan, pada pagi buta.
Lalu selanjutnya coba dibaca di worksheetnya kalian. Apa namanya? Awalnya pada pagi buta, saat matahari masih jauh, tersembunyi. Kemudian dia menjelaskan kronologi waktu. Selanjutnya ada tanpa menghiraukan kelelahannya ketika matahari mulai naik. Matahari mulai naik itu berarti menandakan apa, anak-anak? Siang hari. Ya, berarti dari pagi ke siang itu kan menunjukkan adanya perubahan waktu. Dia dari pagi sampai ke siang kayak gitu. Nah, ini yang dinamakan kronologis waktu. Jadi dia disusun berdasarkan waktunya, anak-anak. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Kronologis peristiwa. Ibu minta tolong Renzo bacakan lagi kronologis peristiwa apa? Kronologis peristiwa disusun dengan mengutamakan urutan penting atau menarikkan peristiwa. Penulis mendahulukan kejadian penting sebagai kejutan, baru dilanjutkan ke hal-hal yang kurang penting sebagai Penjelasan. Ibu minta tolong lagi buat Ruth baca contohnya. Akhirnya bom itu meledak dan menghancurkan perkampungan mereka. Semua hancur berkeping tanpa sisa. Tidak ada lagi benda atau bangunan yang masih utuh. Suasana hening dan sunyi, seperti tanpa kehidupan. Hanya asap yang masih mengepul di mana-mana. Tak satu pun manusia yang masih hidup tampak di tempat itu. Suasana hening kian mencekam saat tercium kematian. Nah, dari kalimat ini dia bisa dikatakan kronologis peristiwa karena apa kira-kira? Ada yang bisa coba? Mau coba? Ruth mau coba? Kenapa dia bisa dari contoh karangan dari paragraf ini bisa dikatakan sebagai kronologis peristiwa? Karena apa? Karena dia menjelaskan peristiwa. Coba kita baca ya satu persatu. Akhirnya bom itu meledak dan menghancurkan perkampungan mereka. Semua hancur berkeping tanpa sisa. Dia menjelaskan peristiwa. Setelah adanya bom, tiba-tiba akibat dari bom itu apa? Dari peristiwa bom yang meledak. Berkeping, ya hancur, berkeping-keping tak bersisa. Lalu tidak ada lagi benda atau bangunan yang masih utuh. Kenapa tidak ada lagi bangunan benda yang masih utuh? Karena akibat dari bom. Jadi suatu peristiwa yang ini menjelaskan lagi, kemudian lanjut lagi ke peristiwa selanjutnya, lanjut lagi ke peristiwa selanjutnya, kayak gitu. Jadi kronologis peristiwa ini berdasarkan adanya peristiwa yang terjadi. Setelah itu peristiwa apa lagi yang terjadi seperti itu. Nah, selanjutnya berdasarkan itunya. Selanjutnya kita bahas tentang karangan narasi ekspositoris umum. Nah, Ibu minta tolong Ruth jelaskan karangan narasi ekspositoris umum. Karangan ini disusun berdasarkan peristiwa yang sudah biasa terjadi, sering atau berulang terjadi. Renjo coba bacakan ceritanya. Oh iya, belum muncul. Seperti biasa, ibu bangun pagi-pagi sekali. Sehabis berdoa bersama ayah, ibu melalui sibuk di dapur menyiapkan sarapan pagi. Pertama-tama dia merebus untuk membuat susu dan teh, lalu mencuci beras dan memasukkan ke rice cooker. Selain itu, memotong sayuran dan meracik bumbu. Suara di penggorengan mulai terdengar, aroma masakan ibu mulai tercium. Ya, dari cerita tersebut, dia kenapa bisa dikatakan sebagai ekspositoris umum? Karena cerita ini tuh disusun berdasarkan dia itu suatu peristiwa yang bisa dikatakan umum terjadi, hal yang biasa terjadi kayak gitu. Kan tadi kalau di cerita itu dijelaskan ibu bangun pagi, lalu dia juga mulai memasak di dapur, menyiapkan sarapan. Jadi si karangan narasi ekspositoris umum itu menjelaskan sesuatu yang biasa terjadi. Kalau mungkin kalian menceritakan kisah kehidupan kalian, aktivitas kalian sehari-hari. Nah, kayak misalkan seperti
pada pagi hari saya bangun, terus mandi, setelah itu pergi ke sekolah. Nah, itu ekspositoris umum yang biasa terjadi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke ekspositoris khusus. Coba Renzo baca ekspositoris khusus pengertiannya. Karangan narasi ekspositoris khusus. Karangan ini disusun berdasarkan kejadian istimewa yang dialami seseorang atau masyarakat. Peristiwa tersebut mungkin hanya terjadi satu kali dalam kehidupan seseorang, sehingga tidak pernah terulang pada kesempatan berikutnya. Ya, jadi ekspositoris khusus ini dia menceritakan suatu kisah yang hanya terjadi satu kali dalam hidup. Dia khusus. Nah, kalau misalkan di contoh cerita yang Ibu kasih lihat di depan ini, dia menceritakan bagaimana seorang anak kehilangan ibunya. Jadi ketika dia pulang sekolah, dia datang ke rumah, ibunya ditemukan sudah dalam kondisi meninggal. Nah, melalui cerita ini kan peristiwa meninggal itu hanya satu kali terjadi kan anak-anak. Nah, jadi inilah karangan narasi ekspositoris khusus. Dia hanya satu kali terjadi. Kayak gitu. Nah, selanjutnya karangan narasi sugestif. Coba Ruth bacakan. Karangan narasi yang menguraikan suatu kejadian berdasarkan khayalan atau imajinasi. Penulis berusaha memberi makna atas peristiwa atau kejadian, pengalaman atau pelajaran dalam kehidupan. Ya, coba Renzo bacakan itunya. Demikianlah dia berpikir-pikir pada suatu petang, ketika matahari hampir terbenam, tak kala ia duduk di kebun yang di belakang rumah mereka, sedang anaknya yang laki-laki bermain di tempat itu. Mariamin yang berumur 12 tahun itu lagi mengajarkan pelajaran yang dibawanya dari sekolah. Tampaklah anaknya mengambil sepotong kayu hendak memukul
Selamat siang.